Tapi saya mau kasih satu, ingin ibu-ibu ini memberikan sesuatu nasihat kepada para hakim. Ini ada satu kata-kata bijak yang ditulis oleh seorang raja yang paling bijaksana ya sepanjang sejarah, Raja Sulaiman, ya pernah dengar ya, ada tulisan nasihat. Dia mengatakan begini, istri atau wanita yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Jadi, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Saya kira ibu-ibu seperti ini. Nanti gimana ibu mau nambahin ini sedikit ya? Ya silakan mulai dari Ibu Feby, silakan. Iya, kalau saya karena insya Allah kita sepakat ya, sebaik-baik manusia adalah manusia bisa bermanfaat buat orang lain. Kalau kita bisa bermanfaat buat keluarga kita, lebih baik lagi kalau kita bisa bermanfaat buat orang lain lagi. Wujud rasa syukur kita ini kalau kita bisa mengaktualisasikan diri kita dalam semua lini kehidupan. Tapi tadi benar yang dikatakan Bu Elis, jadi kata kuncinya menurut saya, sebesar keyakinanmu, insya Allah sebesar itu pula lah keberhasilanmu. Tapi sebesar keraguanmu, kemungkinan besar sebesar itu kegagalanmu. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Mulai nggak ya? Ngomong nggak ya? Jadi nggak ya? Waduh ya nggak jadi tenang. Tapi kalau kita yakin dan pakai suara hati ya. Jadi hati kita dipakai. Jadi benar-benar kita menggunakan feeling, insting kita. Perempuan ini kan sangat peka gitu ya. Kalau kita mau kerjasama, boleh nggak sih ya Tuhan? Boleh nggak saya kerjasama sama orang ini? Berikan saya tanda. Saya meyakini tidak ada kebetulan dalam dunia yang kita masuk tadi, tiba-tiba buka baca, loh ada orang ngajarin nulis misalnya. Jadi ibu-ibu semua, kita kaum wanita, kita ini adalah tonggak untuk generasi ke depan. Jadi Indonesia maju ke depan itu tergantung kita semua yang duduk di sini. Ketika dulu Anda mengatakan surga ada di bawah telapak kaki ibumu, maka sekarang ini surga ada di bawah telapak kaki ibumu yang juga seorang bunda. Jadi kemana arah mana generasi muda kita akan kita bawa itu tergantung kita sendiri, depend on yourself. Jadi tugas kita ini cukup luar biasa. Wanita itu bangun paling pagi, tidur paling malam, secapek-capeknya kita pulang kerja udah loyo juga masih periksain, saya masih bukain lemari jurnal anak saya, harus tanda tangan, besok ngapain, masih lihat lemari, meskipun ada pembantu kita juga masih harus menata dan segala macam. Dan kita nggak boleh mengeluh itu sebagai perempuan. Wah orang perempuan tuh harus gini. Itu harus disyukuri, kodrat kita kan seperti itu. Jadi marilah kita menjadi seorang wanita yang betul-betul wanita sejati. Jadilah perempuan Indonesia yang berjiwa Indonesia. Jadi konsep-konsep masak mana, koncong weekend dan segala macam memaknai dengan positif. Kalau kita memaknai dengan positif itu insya Allah bagus. Tapi kalau kita memaknai negatif, dan sekarang mohon maaf ya, saya termasuk yang tidak sepaham dengan emansipasi yang terlalu berlebihan. Banyak wanita mengatakan kalau orang lagi bisa, saya bisa. Loh kenapa enggak sih wanita ini dimuliakan kok? Kalau kita dianggap larut malam pulang itu terlalu malam itu berbahaya buat kita, itu kan kita dihargai sebenarnya. Jangan kok kayak gini kita dilarang. Misalnya, oh kita nggak boleh, wah suami saya terlalu gini, saya pakai baju gini nggak boleh. Itu kepantasanmu gini ya. Jadi tergantung branding kita loh, pencitraan kita sendiri itu seperti apa. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita ini wanita Indonesia. Generasi-generasi ke depan. Senang kan kalau dengar anak baru tadi berhasil. Jadi anak-anak ini sendiri, dan alhamdulillah anak-anak saya juga berprestasi semua. Ini yang ada berita bagus, baru tadi pagi saya terima yang nomor 2 ini lolos untuk menjadi delegasi konferensi anak Indonesia Pak, dari Kompas dari dia. Nanti akan di Jakarta tanggal 6 sampai 11 dan orang ini nanya nih, orang tua apa guru yang mau mendampingi. Nah ini kan mulai dilema nih ketika waduh kalau banyak jawaban ini kan lumayan Pak, karena setiap saya bicara ini nilainya cukup mahal juga, sepertinya tidak boleh berusaha pasaran ya. Tapi khusus buat Pak Andi dan buat Anda semua kan ini iya nih khusus. Nah jadi saya bingung ini yang mana nih. But today this investasi, ini investasi saya. Investasi yang luar biasa ketika saya mungkin sejenak meninggalkan anak-anak saya, dan kemudian ketika itu nanti mungkin secara income finansial selama 6 sampai 11 Oktober saya nggak dapat income dari training saya, tetapi Allah itu maha memberi. Kalau kau meyakini beliau memberi dari segala macam arah, beliau akan memberi gantinya yang luar biasa. That's investment, termasuk yang panjenengan bayarkan untuk hari ini. Waktu Anda, keikhlasan Anda,
uang Anda, transport Anda, dan semuanya itu adalah investasi yang luar biasa besar. It's not your cost, but your investment. Terima kasih kalau Ibu Elis, wah ini kasih dua motivator kayaknya luar biasa hari terakhir. Oke. Ya, biasa save the best for last. Jadi karena kalau penyanyi itu ini kita berdua yang ini lead singernya. Jadi apakah Anda semua sekarang ini sebagai seorang wanita gitu ya, atau punya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah merasa bahwa hidup ini sudah cukup. Tidak. Potensi kita yang digunakan baru sebagian. Potensi Anda gunakan lebih banyak lagi. Terus gitu. Sehingga tadi yang saya katakan, be the best, do the best, have the best. Itu satu pesan saya. Pesan kedua, melakukan apapun pekerjaan Anda saat ini. Apakah Anda sekarang karyawan, apakah Anda seorang ibu rumah tangga, apakah Anda seorang pengusaha, pendidik, dan lain sebagainya. Work hard, kerja keras. Kerja jangan nanggung-nanggung, kerja keras. Mumpung kita masih hidup. Tapi memang kita harus work smart, harus pintar. Ya, makin besar bisnis kita, bisa kita harus delegasikan dan lain sebagainya. Punya pembantu di rumah, ya kita ajarin, lama-lama dia pintar dan lain sebagainya. Kita juga harus work smart. Work fast, ingat hidup kita itu ada batasnya. Jangan berpikir bahwa aku kan masih muda, nanti aja. No, we don't know. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Anytime Tuhan panggil kita siap. Makanya kita work fast, lakukan apapun cepat. Dan work hard, lakukan dengan hati. Apapun pekerjaan yang kita lakukan dengan hati, percaya deh, hasilnya akan jauh lebih baik, akan jauh lebih bermanfaat. Ya, yang kedua pesan saya itu tadi. Yang ketiga pesan saya, ada saatnya kita belajar. Ya, jadi ada fase di mana kita belajar. Kemudian setelah belajar kita berkarya. Setelah berkarya kita berprestasi. Ada saatnya kita berbagi. Dan ini terus nanti siklusnya terus muter lagi. Nah, kami ini semua berbagi kepada Anda. Jadi sekecil apapun, ya ingat, kita nggak berarti bahwa kita harus menjadi seorang profesor untuk mengajari seorang. Nggak harus. Dimanapun, siapapun kita itu bisa berbagi, bisa ngajarin. Bahkan saya pun bisa belajar dari putra putri saya kadang-kadang ya. Jadi dari siapapun kita bisa belajar. Oleh karena itu, sahabat-sahabat excellent semua, nggak peduli Anda umur berapa, nggak peduli apa pendidikan Anda, nggak peduli apa jenis kelamin Anda, ya. Belajar, berkarya, berprestasi, dan kemudian berbagi. Ya, nah, all the best untuk Anda semua. Ya, thank you, Ibu Elis, kita tepuk tangan untuk Ibu Elis. Ya, dan dengan Ibu Febri. Let's dance, little stranger. Show me secret sins. Love can be like bondage. Seduce me